Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Alia Dwi Nurbaiti dan teman saya Dini Handayani. Kami dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Prodi S1 Pendidikan Matematika semester 4. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang matriks. Matriks adalah susunan bilangan-bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris atau kolom dengan dibatasi kurung. Bilangan yang tersusun dalam matriks disebut elemen atau unsur matriks. Baris adalah susunan bilangan-bilangan yang mendatar atau horizontal, sedangkan kolom adalah susunan bilangan-bilangan yang tegak atau vertikal. Ordo matriks adalah banyaknya elemen baris dan banyaknya elemen kolom dari suatu matriks. Adapun sifat-sifat matriks yang pertama yaitu sifat penjumlahan matriks. Penjumlahan hanya berlaku pada matriks yang memiliki ordo sama. Jika ordo antar matriksnya berbeda, maka tidak bisa dilakukan penjumlahan. Misalnya penjumlahan antar matriks ordo 2 dikali 2 atau antar matriks 3 dikali 3 dan seterusnya. Penjumlahan ini memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama adalah sifat komunitatif, yaitu sifat yang memenuhi A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang kedua adalah sifat asosiatif, yaitu sifat yang memenuhi buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Yang ketiga adalah sifat matriks nol, yaitu sifat yang memenuhi A ditambah 0 sama dengan A. Selanjutnya yaitu sifat pengurangan pada matriks. Sama seperti penjumlahan, pengurangan hanya berlaku untuk matriks berordo sama. Namun, sifat-sifat penjumlahan tidak berlaku pada pengurangan kecuali sifat pengurangan dengan matriks 0, yaitu A dikurang 0 sama dengan A. Berikutnya yaitu sifat perkalian pada matriks. Perkalian antara dua matriks bisa dilakukan jika jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Misalnya, matriks ordo 2 dikali 3 bisa dikalikan dengan ordo 3 dikali 2. Matriks ordo 3 dikali 1 bisa dikalikan ordo 1 dikali 3 dan seterusnya. Ingat, ketentuan ini tidak bisa dibalik ya. Pada perkalian matriks berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama yaitu sifat asosiatif, yaitu buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung. Yang kedua yaitu sifat distributif, yaitu A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung ditambah buka kurung A dikali C tutup kurung. Yang ketiga yaitu perkalian dengan matriks 0 akan menghasilkan matriks 0, yaitu A dikali 0 sama dengan 0. Selanjutnya, jenis-jenis matriks. Nah, matriks yang pertama yaitu matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang bernilai 0 di semua elemennya. Yang kedua, matriks baris. Matriks yang hanya memiliki satu baris dengan beberapa kolom. Nah, yang ketiga, matriks diagonal. Merupakan matriks persegi yang semua elemennya bernilai 0 kecuali diagonal utamanya. Nah, yang keempat, matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya memiliki satu kolom dengan beberapa baris. Yang kelima, matriks segitiga atas merupakan bentuk matriks persegi yang elemennya di bawah diagonal utamanya bernilai 0, sehingga seolah-olah berbentuk segitiga. Nah, yang keenam, matriks segitiga bawah merupakan matriks persegi yang elemennya di atas diagonal utamanya bernilai 0. Matriks yang ketujuh yaitu matriks singular, merupakan matriks yang determinannya bernilai 0. Yang ke-8, matriks persegi, merupakan matriks yang memiliki jumlah baris yang sama dengan kolomnya. Dan yang terakhir yaitu matriks identitas, merupakan matriks diagonal yang setiap elemen diagonal utamanya bernilai 1. Nah, di sini kami membuat contoh soal tentang penjumlahan matriks. Diketahui A bernilai 1, 2, 3, 4 dan B bernilai 5, 6, 7, 8. Hitunglah A tambah B. Nah, penyelesaiannya A tambah B sama dengan 1 ditambah 5, 2 ditambah 6, 3 ditambah 7, 4 ditambah 8. Maka hasilnya matriks A tambah B sama dengan 6, 8, 10, 12.
Contoh soal kedua yaitu tentang perkalian matriks. Diketahui matriks A bernilai 1, 2, 3, 4 dan matriks B bernilai 2, 0, 1, 3. Hitunglah A kali B. Nah, penyelesaiannya AB sama dengan 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 1. 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 1. 1 dikali 0 ditambah 2 dikali 3. 3 dikali 0 ditambah 4 dikali 3 sama dengan 2 tambah 2, 6 tambah 4. 0 tambah 6, 0 tambah 12 sama dengan 4, 6, 10, 12. Nah, adapun kegunaan matriks dalam dunia nyata yang pertama yaitu grafik dan jaringan. Matriks digunakan untuk merepresentasikan hubungan dalam jaringan sosial, transportasi, atau jaringan listrik. Kedua, pemrosesan gambar dan video. Matriks digunakan dalam pengolahan citra digital di mana setiap piksel direpresentasikan sebagai elemen dalam matriks. Nah, yang ketiga, sistem persamaan linear. Matriks digunakan dalam penyelesaian sistem persamaan linear di bidang teknologi dan ekonomi. Yang terakhir yaitu animasi dan grafik komputer. Matriks digunakan untuk transformasi geometri dalam grafik komputer, seperti rotasi, skala, translasi, objek 3 dimensi. Sekian penjelasan dari kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.